Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ramayanti. Saya mahasiswi dari Universitas Ekaterina Pematang Siantar dengan NIM 20120303. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Dalam video kali ini saya akan menjabarkan hasil jawaban UTS pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1, yang mana pada soal tersebut diminta perbedaan antara komponen-komponen. Nah, yang pertama itu ada citizen. Citizen itu merupakan warga negara. Civics adalah ilmu kewarganegaraan yang isinya mempelajari hubungan antar warga negara dan hubungan antara warga negara dengan negara. Jadi, pada intinya, ilmu kewarganegaraan adalah suatu disiplin ilmu yang objek studinya mengenai peranan warga negara. Nah, yang kedua itu adalah citizenship. Citizenship atau kewarganegaraan. Pada umumnya, citizenship tidak bisa dipisahkan dari civics atau citizen. Nah, kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Nah, yang ketiga itu ada citizenship education atau pendidikan kewarganegaraan. Istilahnya yang lebih inklusif di luar sekolah. Nah, yang ketiga itu ada citizenship education atau pendidikan kewarganegaraan. Istilahnya yang lebih inklusif dan mencakup baik pengalaman di sekolah maupun di luar sekolah atau pembelajaran informal, non-formal yang berlangsung dalam keluarga, organisasi keagamaan, organisasi komunikasi, media yang membentuk sarana warga negara. Citizenship education sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga negara akan hak-hak. Citizenship education sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga muda akan hal-hal peran dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Jawaban pada soal nomor 2 itu mata pelajaran pendidikan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Maka dari itu, mengapa pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diberikan di SD atau MI sebagai bekal nantinya. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk menanamkan rasa rasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Pendidikan ini menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara. Nah, jawaban yang soal nomor 3 itu PKN sebagai pendidikan nilai memiliki kontribusi terhadap semua substansi tujuan. Oleh karena itu, PKN sebagai pendidikan nilai memiliki misi psikopedagogis dan sosiopedagogis dalam pengembangan nilai-nilai. Keberagamaan dalam konteks beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Moral sosial keberagamaan dalam konteks berakhlak mulia. Nilai ketahanan jasmani dan rohani dalam konteks sehat. Kebenaran dan kejujuran akademis dalam konteks berilmu, melekat keterampilan dan cermat dalam konteks sikap. Konteks kreatif, ketekunan dan percaya diri dalam konteks mandiri, dan kebangsaan, demokrasi dan patriotisme dalam konteks warga negara yang demokrasi dan bertanggung jawab. Jawaban soal yang nomor 4.
Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang memiliki misi untuk mengembangkan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya dan keyakinan bangsa Indonesia yang memungkinkan dapat diwujudkan dalam perilaku kehidupan. Pembelajaran PKN dengan pembelajaran IPS yaitu sangat berkaitan satu sama lain. Isi yang terkandung sangat mendukung dengan yang lainnya. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari bidang studi IPS, yang mana bidang studi IPS mencakup aspek geografis, ekonomi, sejarah. Nah, sedangkan bidang studi PKN pendidikan kewarganegaraan itu mencakup tentang kewarganegaraan dan bela negara. Nah, jawaban yang nomor 5 itu mengenai kelemahan dan kekuatan implementasi pembelajaran terpadu. Nah, yang pertama itu adalah kekuatan. Yang pertama, dengan menggabungkan berbagai bidang kajian akan terjadi penghematan waktu karena beberapa kajian dapat dibelajarkan sekaligus. Tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Nah, yang kedua, peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna antara konsep. Nah, yang ketiga, meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik, karena peserta didik dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih luas dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Nah, yang keempat itu menyajikan penerapan atau aplikasi tentang dunia nyata yang dialami dalam kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan pemahaman dalam mata pembelajaran. Nah, yang kelima, motivasi belajar peserta didik dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, yang keenam itu membantu menciptakan struktur kognitif yang dapat menyemangati antara pengetahuan awal peserta didik dengan pengalaman belajar yang terkait sehingga pemahaman menjadi lebih terorganisasi dan mendalam, memudahkan memahami hubungan-hubungan materi dari satu konteks lainnya. Ada pula kelemahannya. Yang pertama itu aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Nah, yang kedua itu aspek peserta didik. Menurut kemampuan belajar siswa yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Nah, yang ketiga itu aspek sarana prasarana. Memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi. Salah satunya fasilitas internet, buku-buku atau media yang lain. Yang keempat itu ada aspek kurikulum. Kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik. Pada pencapaian target, guru perlu diberi kewenangan dalam mengembangkan materi, metodologi penilaian keberhasilan pembelajaran. Dan yang kelima ada aspek penilaian. Penilaian harus menyeluruh, yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari berbagai bidang kajian terkait yang dipadukan. Nah, yang keenam ada aspek suasana. Cenderung mengutamakan salah satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain. Baik, sekian dari saya jawaban ACTS. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.